Ya, selamat datang di video tutorial QGIS. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat peta shaded relief menggunakan perangkat lunak QGIS. Nah, di sini adalah pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menginput data elevasi yang akan kita buat peta shaded relief atau hill shading. Nah, kita bisa membukanya dengan ini ya, Open Data Source Manager. Kemudian kita pilih raster dan kita pilih data yang ingin kita input. Nah, misalnya kita input ini, open, add, close. Nah, jadi nanti jika kita buka, maka data DEM kita itu akan seperti ini ya. Jadi yang saya pakai adalah peta DEM dari USGS, yaitu SRTM 1 arc second ya. Nah, jadi adalah seperti ini data rasternya. Rasternya itu berisi nilai elevasi dari 0 sampai maksimum di data saya itu adalah 1179 meter. Nah, dengan nilai 0 itu diwakili oleh warna hitam dan nilai maksimumnya diwakili oleh warna putih. Jadi gradasi warna dari hitam ke putih ini adalah merepresentasikan nilai elevasi. Nah, kemudian jika kita mau menampilkan data shaded relief atau hill shading, maka kita membuka menu raster, kemudian pilih analisis dan hill shade. Nah, jika kita pilih nanti akan muncul seperti ini, toolbox seperti ini. Nah, kemudian pertama-tama kita lihat dulu inputnya, apakah dia benar atau enggak ya. Inputnya yang kita mau bikin shaded relief itu adalah data raster ini. Jadi karena hanya ada satu, jadi ya cuman satu yang ada di sini. Kemudian ini adalah sudut dari sinarnya nanti. Jadi shaded relief itu kan akan membuat seolah-olah topografi itu disinari oleh cahaya dengan sudut tertentu. Nah, sudutnya itu kita bisa atur di sini. Ini adalah azimut, berarti arah sinar terhadap utara ya. Kalau seperti ini nilainya 315 derajat, berarti arahnya adalah barat laut ya. Nah, kita bisa, kalau kita mau membuat misalnya sinar itu datang dari arah timur laut, maka kita ubah di sini nilainya menjadi berapa? Misalnya 45 derajat. Nah, ini adalah timur laut ya. Kemudian kalau yang di bawahnya adalah altitude. Altitude adalah sudut sinarnya dari arah horizontal ya, dari bumi gitu ya, dari tanah, permukaan tanah. Nah, misalnya kita ubah menjadi 30 juga bisa ya. Kemudian di bawah ini adalah opsional aja. Kemudian di sini kita bisa memilih untuk menyimpan sebagai file yang sementara atau kita simpan dalam hard disk. Nah, untuk percobaan ini kita akan coba dulu simpan sebagai file yang sementara ya. Kemudian yang di atasnya ya. Nah, kemudian di atasnya ada Z factor dan scale. Scale itu ada rasio vertikal terhadap horizontal. Jadi kalau data DEM dari USGS tadi yang SRTM tadi, data XY-nya itu adalah koordinat dalam derajat. Kemudian data elevasinya itu adalah data dalam meter. Sehingga di situ terjadi perbedaan satuan atau perbedaan unit ya. Jika kita pilih di sini itu nilainya 1, berarti satuannya itu sama antara XY horizontal terhadap vertikalnya itu sama satuannya. Karena satuan kita itu berbeda, yang 1 meter 1 derajat, maka kita perlu ubah dulu salah satu untuk menjadi unit yang lain gitu ya. Nah, di sini karena itu vertikal terhadap horizontal ya. Nah, vertikalnya kan meter, horizontalnya kan derajat. Berarti kita perlu ubah sehingga horizontal itu menjadi meter atau vertikalnya menjadi kita ubah menjadi derajat gitu ya. Nah, kita bisa masukkan di sini, berarti 1 derajat itu kan sama dengan 111 kilo. Maka kita masukkan di sini 111 kilo gitu, atau dalam meter berarti 111
meter, 111.000 meter ini ya. Nah, 111.000 meter ya, seperti ini. Kemudian kita coba run ya. Nah, maka keluar seperti ini. Nah, ini adalah peta relief muka bumi dari daerah yang saya ambil DEM nya tadi. Nah, kita bisa lihat terdapat pola-pola topografi seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat pola-pola topografi yang arahnya relatif utara selatan seperti ini. Nah, salah satu kegunaan dari peta shaded relief adalah bisa melihat untuk memperjelas ini pola-pola topografi seperti ini di arah-arah tertentu. Jadi kalau kita ubah arah sinarnya, maka nanti yang akan terlihat itu adalah bayangan dari pola-pola topografi tertentu gitu kan. Sehingga jika kita mengubah-ubah arah sudutnya, maka kita akan bisa menonjolkan pola-pola topografi pada arah tertentu. Nah, misalnya kalau kita rubah ya, sekarang kita akan mencoba lagi mengubah penyinarannya ya. Misalnya kita masuk ke sini lagi, hue shade. Nah, kita di sini inputnya jangan lupa ya, yang mau di hue shading itu adalah data DEM. Kemudian masih sama, ini adalah 111.000. Nah, kemudian ini sama 30 juga ya altitude-nya. Nah, sekarang ini arahnya kita rubah. Misalnya kita ubah dari sinar itu dari arah utara, berarti di sini adalah 0 derajat. Nah, seperti ini kita tidak usah simpan dalam file. Kita coba run ya. Nah, ini yang dari arah utara itu yang di sini. Nah, ini yang kita bisa melihat perbedaannya ya. Ini yang dari timur laut, ini yang dari utara. Nah, kita bisa melihat ada perbedaan fitur topografi atau kelurusan topografi yang lebih menonjol ya, dari yang pertama tadi. Jadi di dua hasil tadi itu kita bisa melihat pola yang berbeda ya. Nah, itu adalah kegunaan dari peta shaded relief. Kita bisa melihat untuk jika kita ingin melihat pola kelurusan topografi di arah tertentu, kita bisa mengaturnya, kita bisa melihat atau memperjelasnya dengan mengubah-ubah arah penyinaran dari shaded relief. Nah, seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Kalau kita mau menyimpan, kita bisa lakukan ekspor ya. Kalau sudah seperti ini, kita save as. Misalnya seperti ini ya, TIF. Nah, data simpan di misalnya bisa disimpan di sini ya, maps DEM. Nah, misalnya di sini hillshade 0 derajat gitu ya. Nah, nanti kita akan tersimpan di dalam file sebagai tadi itu, tersimpan di dalam hard disk sebagai file tersebut. Oke. Nah, ini dia sudah disimpan ya, akan muncul di sini. Ya, sama dengan yang layer sebelumnya. Oke, jadi mungkin seperti itu tutorial hari ini. Kita akan bertemu kembali pada tutorial-tutorial selanjutnya.